Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Ada Sawit. Baik teman-teman semua, pada kesempatan video kita kali ini saya akan berbagi kembali untuk teman-teman semua, khususnya petani kelapa sawit pemula. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ya, kondisi kelapa sawit saya ini sudah waktunya untuk melakukan pembuangan pelepah alias pemuruningan ya teman-teman. Bisa kita lihat di sekelilingnya ya. Nah, ini kelapa sawit saya yang sudah panen ke 13 kali ya. Sebagian pohonnya ada yang masih kecil dan sebagian sudah ada yang agak tinggi, karena waktu tanam dulu itu lokasi ini sangat semak belukar sekali, sangat banyak hamanya sekali, dan akar-akar atau tali-talian ini sangat besar-besar di sini ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh kayu yang lumayan besar yang masih ada di sini tapi sudah mulai hancur ya teman-teman. Nah, ini dulu tukang sensonya atau tukang potongnya ini tidak sempat mencincang ya, jadi kondisinya seperti ini. Nah, ini akan saya perlihatkan ya untuk teman-teman semua ya, bagaimana teknik untuk melakukan pemuruningan yang tepat. Dalam artian pemuruningan yang tepat atau pembuangan pelepah yang tepat di sini adalah di mana saat tanaman kelapa sawit kita ya, yang dari awal kita tanam, kemudian fase sudah mulai berbuah, kemudian fase pemanenan perdana ya, tapi tidak pernah kita kastrasi atau pembuangan buah ya. Buah yang kecil tidak pernah saya buang. Jadi kondisi batangnya di sini sudah mulai terbentuk dengan sangat bagus, karena diameternya kurang lebih sudah 1 meter lebih ya teman-teman ya. Kemudian sap dari buah kelapa sawitnya juga sudah lumayan tinggi ya, dari tanah kurang lebih sudah 1 meteran lebih ya teman-teman ya. Nah, ini waktu yang tepat atau yang pas untuk kita lakukan pembuangan pelepah. Nah, di sini kondisinya belum saya buang seperti ini. Nanti teman-teman simak terus sampai selesai ya, bagaimana hasil dari pembuangan pelepah, kemudian akan saya lanjutkan dengan pemupukannya sekaligus ya teman-teman, karena porsi buah di sini lumayan sudah cukup besar ya, kita dekatkan. Nah, bisa dilihat buahnya sudah lumayan cukup besar dan ini sudah mulai nampak calon bunga betina selanjutnya. Nah, supaya kita tidak kehilangan momen mulai aktif produksi, kita akan lakukan pemupukan sekaligus ya teman-teman. Baik ya, akan kita lanjutkan, simak terus sampai pemuruningan selesai. Nah, pemuruningan sudah selesai ya teman-teman ya. Mohon maaf saya tidak bisa memvideokan teknik saya mempruning ya. Tapi yang jelas cara saya mempruning seperti ini ya teman-teman ya. Kita dekatkan supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, jadi kita buang 3 pelepah ya. 1, 2, 3. Nah, di sini masih tersisa ada yang songgo 3, kemudian ada yang songgo 2. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah prosedur yang tepat ya, yang bisa kita lakukan untuk menjaga potensi buah kelapa sawit yang sudah menginjak masa puncak produksi. Nah, ini usianya kurang lebih sekitar hampir 4 tahun ya kalau tidak salah ya teman-teman ya. Ini saya tanam 2022 ya, dengan varietas Simalungun ya teman-teman. Pelepahnya seperti ini. Yang sana sudah saya pruning juga tadi, sudah saya bersihkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita fokus di setiap pohonnya saja ya teman-teman ya. Nah, penampakannya agak jauh seperti ini supaya teman-teman bisa lebih memahami ya. Karena di sini saya bukan menggurui ya, kita sama-sama belajar ya bagaimana pola perawatan untuk tanaman kelapa sawit ya yang sudah memasuki masa menginjak produktif ya, alias menginjak 4 tahun ya. Karena fase seperti ini ya, ini buah akan mulai sedikit membesar ya teman-teman ya. Apalagi kita lakukan pemupukan ya, pemupukan yang betul-betul maksimal, insya Allah hasilnya pun juga akan menyusul dengan baik. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan bagaimana kondisi batangnya setelah saya lakukan pemuruningan terlihat sangat bagus atau sangat ideal ya teman-teman ya. Ini lumayan agak saya pepet tadi ya teman-teman ya. Nah, yang di sana juga sama ya teman-teman. Nah, ini
Teknik pruning yang seperti ini bisa kita lakukan setelah buah dari kelapa sawit ini jarak dari buah ke tanah ya kurang lebih 1 meter ya teman-teman ya. Dan ini sangat ideal sekali kita lakukan. Jadi banyak teman-teman mungkin yang berpendapat bahwa nanti kalau tidak kita pruning, pupuk yang kita berikan itu tidak maksimal. Ini metode saya pribadi ya teman-teman ya, terserah teman-teman mau dipakai apa tidak ya. Yang jelas saya sudah membuktikan di kebun saya ya, masih semak yang sana ya. Alhamdulillah buahnya pun tidak kalah ya teman-teman, walaupun tidak kita pruning, asal pemupukan kita rutin sehabis panen ya, 1 kilo dibagi 3 ya, yang untuk yang kecil seperti sana ya. Tapi kalau yang memasuki usia 4 tahun seperti ini, kita 1 kilo bagi 2 pohon ya. Jadi sini setengah kilo, di sana setengah kilo ya teman-teman, supaya hasilnya bisa lebih maksimal ya. Jadi usia seperti ini sudah kita perlakukan seperti sawit dewasa ya, karena di saat seperti ini kita akan bisa mendapatkan calon-calon buah yang maksimal. Maka dari itu kita harus memaksimalkan dari cara pemupukan, kemudian pola pembuangan pelepah secara bagus ya teman-teman ya, secara teratur. Nah, setelah ini saya akan melakukan pemupukan ya teman-teman ya. Di sana sudah saya bawa pupuk ya, itu tadi saya bawa hanya 3 kilo. Jadi untuk di sini kita sudah kasih di sana setengah kilo, dan sini akan kita kasih setengah kilo. Jadi jangan lupa teman-teman untuk melakukan songgo 2 supaya produksi buah ini bisa berlanjut dengan bagus. Oke, kita langsung mupuk ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya bawakan pupuknya. Nah, kita taruh di sini ya teman-teman untuk pupuknya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana bekas saya untuk membuang pelepah ya. Ini yang di sini agak kosong ya, karena habis saya ambil. Nah, di sini bisa kita lihat dari atas ya teman-teman ya. Jadi porsi buahnya seperti ini. Nah, ini mulai nongol lagi buahnya. Nah, seperti itu mulai nongol. Nah, ini pun juga mulai nongol ya teman-teman ya. Maka dari itu, ini adalah saat yang tepat setelah kita lakukan pembersihan gulma, pembersihan pelepah, langsung kita hambur pupuk. Bagaimana metode pemupukan yang betul, itu terserah dari teman-teman semua ya. Saya lakukannya seperti ini saja ya teman-teman ya. Jadi enggak terlalu mepet betul lah ya dari tanaman, dari pohon ya. Jadi seperti ini tadi setengah kilo ya teman-teman ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya selanjutnya ya. Nanti akan saya bikinkan video kembali ya, bagaimana perkembangan dari kelapa sawit yang sudah saya lakukan pemruningan seperti ini, dan hasilnya buahnya bagaimana. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.